Selanjutnya bagaimana etika penggunaan Gen AI untuk pembelajaran dan bagaimana kita membuat tugas yang itu bisa merangsang pelajar atau mahasiswa untuk benar-benar belajar dan menginternalisasikan hasil dari pembelajarannya tersebut. Nah, jadi di era AI kita mengantisipasi agar tugas-tugas kita itu bisa efektif. Pertama, etika penggunaan generatif AI untuk pembelajaran. Ini di buku panduan dari Kemdikbudristek ini ada 4. Yang pertama, integritas akademik. Yang kedua, keamanan dan perlindungan data. Yang ketiga, kesetaraan dan akuntabilitas. Dan keempat, dampak lingkungan. Nah, yang pertama, integritas akademik. Ini dari International Center for Academic Integrity. Ini ada 6 nilai yang berkaitan dengan integritas akademik. Kejujuran, kepercayaan, keadilan, sikap terhormat, tanggung jawab, dan keberanian. Nah, kemudian ini ada berbagai cara untuk dapat memanfaatkan Gen AI dan lolos dari tools detektor. Jadi yang pertama dengan menulis ulang setiap judulnya, kemudian menggunakan Gen AI hanya sebagai alat bantu untuk penelusuran dan riset. Kemudian jadi alat bantu penelusuran dan riset ini tidak semua outputnya itu kita gunakan mentah-mentah, tapi juga kita analisis, kita validasi, kemudian kita review dan kita susun ulang. Jadi kendalinya itu dan hasilnya adalah hasil pemikiran dari pengguna. Kemudian yang ketiga, mempertahankan sentuhan manusia dalam karya tulis. Nah, kita sekarang itu akan terbentuk sense secara sadar atau tidak sadar bahwa kita akan bisa menganalisis kalau ada tulisan-tulisan yang ini kemungkinan di-generate oleh AI ini. Akan ada pola-polanya, ada kata-kata yang itu pola dari Gen AI atau kata-kata yang biasanya digunakan oleh Gen AI, yang banyak digunakan oleh Gen AI, oleh AI tools. Kemudian yang keempat, menghindar dan tidak tergoda untuk memanfaatkan aplikasi seperti Quillbot untuk melakukan parafrase, nah tapi tetap menyusun kata-katanya sendiri. Jadi supaya alur tulisannya tetap terjaga, jelas, dan koheren. Yang kelima, memastikan struktur tulisan yang jelas dari pendahuluan, sitasi, dan kesimpulan. Jadi selain strukturnya, alurnya, kemudian koherennya, keterkaitannya gitu. Yang keenam ini yang tadi disebutkan, menghindari istilah kata-kata kunci atau kata ganti yang sering digunakan oleh Gen AI. Nah, kita juga bisa manfaatkan tools detektor untuk secara manual menulis ulang bagian yang terdeteksi sebagai hasil dari Gen AI. Nah, ini contoh tampilan dari Turnitin AI Detector untuk mendeteksi hasil dari AI. Nah, ini ada di suatu kampus yang sebelumnya menggunakan AI Detector ini, dan hasilnya ini dijadikan sebagai dasar, tetapi ternyata hasil diskusi antara pengajar, pengelola, profesor, nah ini ternyata tidak dijadikan sebagai dasar, ya karena berbagai pertimbangan. Pertama mengenai authorship, yang kedua mengenai mengenai ini aturan dari penggunaan kebijakan penggunaan AI di kampus tersebut. Nah, kemudian ini berbagai bentuk umpan balik pertanyaan yang bisa diberikan agar tugas yang kita berikan di era AI ini itu bisa efektif. Yang pertama, minta mahasiswa menggambarkan kalau mereka menggunakan Gen AI, menggambarkan bagaimana mereka memanfaatkan Gen AI untuk menyelesaikan tugas. Kemudian merefleksikan proses ketika menggunakannya. Nah, yang kedua, meminta mahasiswa berlatih bagaimana memformulasikan prompt yang efektif. Kemudian yang ketiga, meminta mahasiswa kritis mengevaluasi keluaran Gen AI, akurasinya, kemudian
keterpercayaannya, apakah kemungkinan ada bias, kemudian kualitas yang di-generate dan lain sebagainya. Yang keempat, mewajibkan mahasiswa melakukan investigasi, pemeriksaan fakta, dan mengkritisi serta mengedit atau menulis ulang tulisan yang dihasilkan oleh Gen AI. Nah, ini yang cukup penting untuk ditekankan dan dilakukan ketika menggunakan Gen AI. Kemudian melatih kemampuan metakognisi mahasiswa untuk merefleksikan peran AI, yaitu dalam melengkapi, berkontribusi, dan gagal untuk menggantikan kontribusi mahasiswa sendiri. Ini caranya dengan membandingkan hasil kerja mandiri mahasiswa dengan hasil yang diperoleh menggunakan tools Gen AI ini. Nah, kemudian yang 5.3, ini bentuk tugas yang berpusat pada manusia. Nah, ini beberapa bentuk kegiatan atau tugas yang berpusat ke perilaku manusia yang bisa dikembangkan. Ya, yang pertama, menyampaikan ekspektasi tertulis dan relevansi terhadap tugas kegiatan yang diberikan. Jadi ketika kita memberikan tugas, itu kita berikan penjelasan mengenai kapan penggunaan Gen AI diperbolehkan dan kapan dilarang. Ketika diperbolehkan, nah mahasiswa juga perlu mendokumentasikan dan mencantumkan atribusi ketika menggunakan Gen AI. Nah, kemudian yang kedua, membolehkan praktek kolaboratif di antara mahasiswa untuk secara bersama mengidentifikasi kesalahan, mengoreksi atau revisi, dan merepresentasikan proses berpikirnya. Kemudian yang ketiga, membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk merevisi dan mengirim ulang tugasnya, sehingga mendorong tumbuh kembang proses perbaikan dan peningkatan kualitas dari hasil tugasnya itu. Kemudian kita juga bisa memberikan tugas dan mendorong bentuk penyampaian tugasnya itu multimodal dan kreatif. Jadi tidak selalu dalam bentuk mengumpulkan tulisan, laporan, tapi kita juga bisa meminta misalkan menggunakan suara dalam bentuk memo. Bahkan kita bisa minta misalkan beberapa mahasiswa untuk melakukan simulasi podcast yang bahannya adalah berdasarkan topik-topik yang sudah kita tentukan, atau membuat video penjelasan dokumentasi misalkan, atau membuat poster infografis, bahkan dalam bentuk blog atau website. Nah, bentuk yang lain, dan ini sudah sering misalkan presentasi dan lain-lain. Kemudian, nah ini juga kita bisa gunakan, ini cukup berharga, kita menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan konteks personal. Jadi di masing-masing mahasiswa atau individu atau pelajar itu ada konteks tertentu yang dihubungkan dengan topik yang sedang dibahas atau didiskusikan atau yang ditugaskan gitu, dalam kehidupan nyata mereka masing-masing. Kemudian melatih mahasiswa untuk menentukan sendiri sasaran belajar dan merefleksikan progres yang mereka capai. Jadi dengan tugas atau assessment yang kita berikan, apakah itu membuat mereka belajar dan meningkatkan kemampuan mereka, skill mereka gitu. Keamanan data ini tadi sudah disampaikan, misalkan ketika kita melakukan prompting itu dihindari jangan sampai kita menuliskan informasi-informasi yang bersifat pribadi. Kerahasiaan data ini juga. Jadi dalam membuat prompt kita berhati-hati. Kemudian keamanan sistem, kewaspadaan terhadap aktivitas pelacakan. Ini karena Gen AI dapat melakukan penelusuran. Nah, ini nanti data-data apa yang kita tuliskan di website, di form, di cookies web, ketika kita browsing, itu kita perlu hati-hati supaya tidak menjadi bagian dari training dan nanti bisa tanpa sadar menjadi keluaran untuk pengguna yang lain. Oke, sampai di sini video ini. Terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya.